Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Cahyadi, dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret dalam mata kuliah Abattoir dan Teknik Pemotongan Ternak. Sebelumnya, bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini, silakan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kuliah dan presensi di ocw.uns.ac.id. Kita lanjutkan pertemuan minggu lalu mengenai syarat rumah potong hewan. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh eh, suatu instansi atau perorangan ketika mendirikan RPH. Sedikit lanjutan dari pekan lalu. Jadi RPH yang berorientasi ekspor harus memiliki laboratorium, gitu ya. Laboratorium ini tentu bukan laboratorium yang harus fantastis fasilitasnya, melainkan laboratorium sederhana yang dapat memeriksa dan menguji produk, kemudian peralatan, air, petugas, dan lingkungan produksi yang diperlukan dalam rangka monitoring penerapan praktik hygiene di dalam rumah potong hewan. Selain mempunyai laboratorium, RPH juga harus memiliki sertifikat NKV atau nomor kontrol veteriner level 1 untuk yang berorientasi ekspor. Selain itu, apabila produk yang dipotong pada rumah potong hewan tersebut akan diekspor ke negara-negara yang mayoritas Islam atau penduduknya Islam, maka dia juga harus memiliki sertifikat halal. Kemudian selain itu di dalam proses menghasilkan produk yang baik, RPH juga melaksanakan pemeriksaan dan pengujian yang meliputi pemeriksaan organoleptik, kimiawi sederhana seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, kemudian pengujian cemaran mikrobia seperti total plate count, coliform, E. coli, Staphylococcus, Salmonella, dan parasit-parasit lainnya yang bersifat patogen. Salah satu persyaratan dalam mendirikan RPH adalah dengan terbitnya nomor kontrol veteriner atau NKV. Apa itu NKV? NKV itu merupakan registrasi atau sertifikasi kelayakan usaha dengan dasar penilaian adalah terpenuhinya persyaratan teknis yang meliputi Good Manufacturing Practices atau GMP dan Sanitation Standard Operating Procedures atau SSOP gitu ya. Nah, NKV ini sama seperti dengan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point, dia merupakan persyaratan dasar atau prerequisite untuk dapat diterapkan sistem jaminan keamanan dan mutu. Untuk sertifikasi nomor kontrol veteriner atau NKV ini itu sebagai referensi adalah Peraturan Menteri Pertanian nomor 381 tahun 2005 tentang pedoman sertifikasi kontrol veteriner unit usaha pangan asal hewan. Nah, kegiatan ini meliputi kegiatan penilaian pemenuhan persyaratan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan pangan dalam aspek hygiene sanitasi pada unit usaha pangan asal hewan yang diterbitkan oleh instansi berwenang di bidang Kesmapet atau Kesejahteraan Masyarakat Veteriner. Selain itu, dasar hukum nomor kontrol veteriner ini beberapa adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian turunan dari undang-undang ini adalah PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 tentang Pangan, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk detail dari dasar hukum NKV ini nanti barangkali akan dibicarakan atau didiskusikan lebih detail pada mata kuliah perundang-undangan peternakan. Berikut adalah pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. Nah, kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner ini meliputi yang pertama adalah penerapan kesehatan hewan di RPH,
Jadi di dalam RPH hewan harus dalam keadaan sehat. Apabila terdapat hewan yang tidak sehat, maka dia akan diisolasi atau diasingkan dari kerumunan ternak yang lain. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih atau antemortem inspection. Jadi pemeriksaan ini dilakukan pada hewan-hewan yang akan disembelih. Jadi baik itu penyakit apa namanya menular maupun yang tidak itu harus dicek secara kesehatan hewannya. Oleh siapa? Siapa yang melakukan pemeriksaan? Dia adalah dokter hewan. Oleh karena itu RPH harus memiliki dokter hewan. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan atau stunning. Stunning ini bermacam-macam, ada yang menggunakan gas, ada yang menggunakan listrik, ada yang menggunakan eh, tembak dan sebagainya macamnya. Nah, ini juga harus diawasi proses pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan atau karkas post-mortem inspection. Jadi setelah dipotong, kemudian diperoleh karkas, nah itu akan diperiksa lagi oleh petugas kesehatan yang ada di rumah potong hewan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi pada proses produksinya. Kenapa produk hasil hewan itu harus hygiene atau memenuhi standar hygiene tadi? Karena seyogyanya rumah potong hewan itu berperan untuk menghasilkan pangan yang aman dari farm sampai dengan ke meja makan. Di mana peran dari rumah potong hewan yaitu dia berperan dalam melaksanakan GHP atau GMP, Good Hygiene Practices atau Good Manufacturing Practices, kemudian ditunjang dengan NKV yang menerapkan sistem hygiene sanitasi. Sehingga di akhirnya kita memperoleh produk yang sehat, kemudian bersih, aman, halal, dan sebagainya. Seperti prinsip ASU itu. Jadi aman, sehat, utuh, dan halal. Karena tadi kita sedikit mendiskusikan tentang Good Hygiene Practice atau GHP. Apa itu Good Hygiene Practice? GHP itu merupakan pedoman yang menjelaskan bagaimana untuk memproduksi atau menangani makanan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Nah, lebih rincinya, GHP ini dijabarkan dalam bentuk Standard Operating Procedures atau SOP. Dalam pelaksanaannya, sertifikat NKV itu memiliki beberapa level atau tingkat. Yang pertama level 1 itu dia angka kritisnya 0. Nah, ini akan memenuhi produk-produk yang dapat diekspor. Jadi perusahaannya qualify dalam menghasilkan produk untuk diekspor. Dia tidak memiliki angka kritis sama sekali. Kemudian yang kedua adalah level 2, ini angka kritisnya kurang dari 2. Untuk kurang dari 2, kualitas produk yang dihasilkan itu menuju kualitas ekspor. Kemudian level 3 itu angka kritisnya kurang 3, kategori cukup. Sedangkan level 4 itu angka kritisnya sama dengan atau lebih dari 3, sehingga kategorinya kurang. Nah, berikut ini adalah contoh hasil audit rumah potong hewan dengan standar NKV. Jadi contohnya di situ adalah unit usahanya adalah rumah potong hewan, rumah potong unggas atau rumah potong babi. Nah, untuk rumah potong hewan dengan NKV level 1 itu artinya dia tidak memiliki penyimpangan sama sekali baik itu minor, mayor, kemudian serius, kritis, dan seterusnya. Jadi dia kosong. Semua penyimpangan tidak ditemukan pada RPH dengan NKV level 1. Sedangkan NKV level 2 itu tidak ditemukan penyimpangan kritis, tetapi masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Kemudian yang selanjutnya untuk NKV level 3 itu ditemukan apa namanya? Penyimpangan kritis kurang dari 4, sedangkan untuk level 4 itu penyimpangan kritisnya lebih dari 4. Nah, itulah dasar penggolongan rumah potong hewan berdasarkan
NKV gitu. Jadi kalau kalian barangkali sesekali pergi ke rumah potong hewan, baik itu unggas maupun hewan besar, maka misalkan kalian menemukan sertifikat NKV di sana, ada yang menyatakan level 1, maka artinya dia dapat menghasilkan kualitas hewan, produk hewan dengan kualitas ekspor, sedangkan yang level 4 itu sebaliknya. Dalam proses penilaian NKV tadi ada beberapa istilah penyimpangan minor, kemudian penyimpangan mayor, penyimpangan kritis, dan sebagainya. Ini mari kita simak sedikit gitu tentang penyimpangan minor. Jadi penyimpangan minor ini apabila ditemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian di yang pertama, misalkan pada penerimaan dan penampungan ternak itu dia tidak memperhatikan kesejahteraan ternak sehingga dapat menyebabkan stres. Kemudian aspek pemeriksaan antemortem yang tidak dilakukan pada semua ternak, artinya dia hanya random saja, hanya salah satu. Kemudian aspek penyembelihan terjadi penyimpangan. Jadi contohnya misalkan ternak belum mati secara sempurna, sudah diproses lebih lanjut. Atau pengulitan tidak sesuai prosedur, misalkan pengulitan dilakukan ketika leher atau kepala belum dipisahkan dengan badan atau karkas, bagian tubuh maksud saya. Kemudian pengeluaran dan penanganan jeroan juga tidak sesuai prosedur. Artinya nanti kemungkinan cross kontaminasi antara produk yang harusnya bersih dengan kotor itu menjadi tidak sempurna karena tercampur. Selanjutnya adalah penyimpangan mayor. Penyimpangan mayor itu meliputi yang pertama, aspek penampungan ternak itu berupa kondisi ternak yang tidak dipuasakan, kemudian pemeriksaan kesehatan ternak hanya berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter hewan dari perusahaan yang menyediakan ternak. Jadi tidak di cross check ulang gitu ya. Kemudian penyimpangan pada pemeriksaan antemortem. Jadi itu hanya dilakukan pada beberapa ekor ternak yang akan dipotong. Jadi tidak semua ternak yang akan dipotong itu diperiksa antemortemnya. Kemudian aspek penyembelihan juga ada kejanggalan seperti kepala tidak dipisahkan, kemudian langsung dikuliti, ternak belum mati, dan seterusnya. Kemudian penyimpangan pada pemeriksaan postmortem. Jadi setelah karkas diperoleh itu tidak diperiksa, jadi tidak diperiksa hasil karkasnya. Kemudian penyimpangan pada aspek pembelahan karkas. Jadi ketika diperoleh karkas utuh itu pemotongan karkas tidak sesuai prosedur. Misalkan kalau yang sesuai prosedur dia digantung kemudian dibelah dua. Nah ini barangkali pemotongannya dilakukan di lantai sehingga kemungkinan kontaminasi dengan benda-benda kotor itu menjadi sangat terbuka. Yang selanjutnya adalah penyimpangan serius. Jadi untuk penyimpangan serius, aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, aspek persiapan pemotongan ternak. Jadi ternak digiring melalui gangway. Nah, ini dapat menyebabkan stres pada ternak. Kemudian penyimpangan pada aspek penyembelihan itu karena perlakuan setelah ternak disembelih dilakukan pada ternak yang belum mati secara sempurna. Artinya dia tidak mengecek refleks-refleks yang bisa dilakukan seperti refleks mata, refleks kaki, dan refleks ekor gitu ya. Jadi ternak harus mati dengan sempurna. Kemudian yang selanjutnya adalah penyimpangan pada aspek pengulitan. Jadi sama seperti yang tadi, pengulitan itu dilakukan gitu ya dengan tidak mengikat bagian-bagian ujung dari lubang yang ada sehingga kemungkinan untuk tercecer isi perutnya tadi itu sangat tinggi. Nah, apabila tercecer maka akan kontaminasi atau akan mengontaminasi daging yang diperoleh atau karkas yang diperoleh. Selanjutnya adalah penyimpangan pada aspek pengeluaran jeroan. Ini terjadi karena pengeluaran jeroan sangat tidak hati-hati. Kemudian kemungkinan tercemarnya daging dengan isi jeroan juga menjadi sangat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah penyimpangan pada aspek pengangkutan karkas. Ini terjadi karena karkas atau daging tidak diangkut dengan alat angkut khusus daging dan tidak mempunyai alat pendinginan sehingga tadi kontaminasi atau hygiene-nya sangat dipertanyakan. Yang selanjutnya adalah penyimpangan kritis.
Nah, penyimpangan kritis ini terjadi pada semua aspek gitu ya. Jadi terakhir setelah diperoleh karkas, maka yang dinilai adalah aspek pengangkutan. Nah, pada penyimpangan kritis ini alat angkut karkas dan jeroan itu tidak dipisah. Kemudian jeroannya hanya dibungkus dengan plastik sehingga kemungkinan tercemar atau cross kontaminasi karkas dan daging itu sangat tinggi gitu ya. Apalagi ini sudah tidak dijalankan atau sudah tidak dilakukan di dalam RPH, tetapi sudah di alat pengangkutan. Jadi setelah dalam alat pengangkutan, kemudian dikemas dan dijual, ini kemungkinan keberadaan cross kontaminasi itu menjadi sangat tinggi dan akan sampai pada konsumen. Selain NKV, pemotongan itu juga harus mengikuti standar halal, terkhusus apabila kita ingin mengekspor produk rumah potong kita ke negara yang mayoritas Islam. Jadi bagaimana cara penanganan hewan saat pemotongan untuk standar halal? Jadi hewan ditangani dengan baik dan manusiawi, tidak boleh disiksa atau apalagi disakiti gitu ya. Kemudian pemotongan dilakukan dengan mengikuti syariat Islam, yaitu pemotongan dengan standar halal. Kemudian darah harus keluar sampai habis dan sempurna. Kemudian jangan lakukan apapun terhadap ternak ketika proses pemotongan dan bleeding ini terjadi. Proses selanjutnya itu boleh dilakukan ketika ternak benar-benar mati. Nah, tanda ternak benar-benar mati bisa dilakukan dengan cara mengecek 3 refleks gitu ya. Bisa dengan refleks mata, kemudian refleks kaki, dan refleks ekor. Karena tadi saya menyinggung sedikit soal penyembelihan halal, jadi ini tata cara untuk menyembelih hewan secara halal. Yang pertama ada persyaratannya gitu. Jadi persyaratan untuk menerapkan penyembelihan halal. Yang pertama petugas beragama Islam, kemudian dewasa dan berakal sehat, tidak gila gitu ya. Jadi dia kalau belum merasa dewasa belum boleh motong hewan. Kemudian kalau merasa tidak berakal gitu ya, tidak sehat berarti juga tidak boleh memotong hewan. Kemudian yang selanjutnya membaca basmalah sebelum penyembelihan. Kemudian sebelum penyembelihan juga dipastikan bahwa pisau yang digunakan itu harus tajam. Tidak hanya tajam tetapi sangat tajam gitu ya. Kemudian proses penyembelihan itu dilakukan pada pangkal leher untuk memutus saluran dengan sekali sayatan. Salurannya ada 4 di sini. Yang pertama adalah 3 maksud saya. Saluran pernapasan atau trakea atau di dalam Islam disebut dengan hulqum. Kemudian yang kedua saluran makan atau esofagus disebut mari. Kemudian 2 urat nadi leher, pembuluh darah kiri dan kanan atau warajain. Nah, setelah pemotongan itu dibiarkan bleedingnya secara sempurna sampai habis tergantung jenis hewannya. Apabila jenis hewan yang dipotong adalah hewan kecil seperti unggas, maka bleedingnya lebih cepat. Tetapi apabila yang dipotong adalah hewan ternak besar, maka proses bleedingnya lebih lama karena kapasitas jantung dan proporsi darah dibanding dengan tubuh itu lebih tinggi pada hewan-hewan yang besar. Berikut ini adalah salah satu contoh layout RPH. Ini set plan dari sebuah RPH. Jadi ini adalah layout bangunan RPH secara utuh. Jadi dia memiliki ruang pemotongan, kemudian ruang penyimpanan, kemudian fasilitas kantor, kantin dan sebagainya ada di sini. Nah, ini bisa digunakan sebagai salah satu referensi ketika kita ingin memiliki usaha rumah potong hewan. Ini juga sama, kalau tadi site plan total bangunan RPH dan fasilitas pendukungnya, ini adalah tempat untuk memotong dari RPH. Kemudian di sini ada ruang administrasi, kemudian ada tempat ternak gitu ya, ada gangnya ternak, kemudian ruang untuk memisahkan jeroan dan sebagainya itu lengkap gitu dalam merancang bangunan RPH. Nah, ketika kita ingin membangun sebuah RPH, sebaiknya memiliki desain rancangan ini gitu ya.
bisa menggunakan arsitek yang profesional. Tentu saja kalau arsitek kan dia tidak paham secara teknis tentang RPH. Cari arsitek-arsitek yang berpengalaman dalam pembuatan rumah potong hewan. Selanjutnya adalah fasilitas dan peralatan pendukung rumah potong hewan. Di sini ada stunning atau tempat stunning. Jadi stunning ada macam-macam, ada yang menggunakan gas CO2, ada yang menggunakan listrik. Untuk ternak babi, ayam, domba kambing itu biasanya menggunakan listrik. Sedangkan untuk sapi biasanya dia ditembak gitu ya, ditembak. Kemudian ini ada tempat bleeding, kemudian ada untuk pengulitan, ada untuk domba dan sapi. Kemudian ini untuk pengulitan, untuk kalau di babi tidak dikuliti tetapi dicabut atau di scalding seperti pada ayam, kemudian rambutnya dilepas gitu ya, karena di babi itu tidak dikuliti. Ini contoh alat untuk apa namanya, melepas rambut yang ada pada babi. Kemudian ini untuk processingnya, ini untuk pemeriksaan postmortem, kemudian ini untuk viscera sapi atau pengeluaran isi perut. Kemudian ini adalah alat untuk mensterilisasi pisau, jadi pisau setelah digunakan itu harus steril. Kemudian ini contoh alat sterilisasi pemotong hidrolik, jadi sama gitu prinsipnya, dia juga disterilisasi menggunakan air panas. Kemudian ini alat sterilisasi untuk pemotong karkas. Jadi ini apa namanya, gergajinya gitu. Kemudian ini untuk alat sterilisasinya. Kemudian ini stem rail, jadi alat untuk menggantung potongan karkas. Ini relnya, kemudian ini contoh rel yang lain. Kalau ini 90, yang ini 45 derajat Celcius, tergantung tata letak dan layout yang kita rencanakan gitu, belok-beloknya di atas itu gitu ya. Ini ada conveyor railway, ini ada elevator railway, dan ini wash railway, contoh-contoh railway yang digunakan pada rumah potong hewan. Railway itu apa? Itu loh yang letaknya di atas gitu, digantung untuk menggantung karkas agar bisa ditangani. Penanganannya menjadi tidak di lantai gitu, tapi digantung. Ini adalah contoh-contoh bentuk dari gantungannya gitu. Jadi macam-macam bentuk gantungan untuk menggantung karkas pada railway tadi. Ini untuk memandikan ternak, sama gitu ya prinsipnya. Jadi kalau ternak dimasukkan ke sini, dibersihkan dulu, mandi dulu sebelum dipotong gitu ya. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti beberapa video suplemen ada di kolom deskripsi. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.